Saudara-saudari sedharma sekalian, seringkali muncul pertanyaan mendalam dari umat mengenai para penceramah Dharma. Ada kekhawatiran tentang integritas seorang penceramah, terutama jika ada kabar mengenai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, jika isi ceramah 99% sama dengan yang dibabarkan Buddha, tetapi hanya 1% yang tidak sesuai, apakah ini dapat memutuskan jiwa kebijaksanaan dharmakaya seseorang? Bagaimana jika penceramah tersebut memiliki hubungan yang tidak pantas atau serakah akan harta, namun mengklaim tindakan khusus demi menyelamatkan makhluk? Apakah orang seperti ini masih boleh berceramah, dan apakah kita masih perlu memberinya dukungan? Ini adalah pertanyaan penting yang membutuhkan pemahaman yang jernih. Mengenai kejadian spesifik yang disebutkan, saya tidak melihatnya secara langsung. Namun, jika kalian merasa ragu, perbanyaklah membaca dan mengamati Sutra Shurangama dengan seksama. Sutra ini adalah panduan penting bagi kita. Jika ceramahnya tidak bertentangan dengan makna ajaran Buddha, maka boleh didengarkan. Sebaliknya, jika ceramah tersebut bertentangan dengan ajaran, maka yang terbaik adalah menjauhinya demi kebaikan diri sendiri. Mengenai kabar angin tentang hubungan pribadi atau keserakahan yang diklaim sebagai tindakan khusus bodhisattva, perlu dipahami bahwa jelmaan bodhisattva tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Jika seseorang mengaku sebagai jelmaan bodhisattva dan setelah membeberkannya tidak memasuki ketidakkekalan, maka ini bukanlah jelmaan asli. Pengetahuan dasar ini harus kita pahami agar tidak mudah tertipu. Ucapan saya hanya sampai di sini. Selanjutnya kalian sendiri yang membuat pertimbangan dan memahaminya. Guru Li selalu mengingatkan kita bahwa Mara juga dapat menjelma serupa Buddha dan Bodhisattva. Mereka datang menceramahkan Dharma, menyamar untuk menyelamatkan makhluk. Namun pada akhirnya, makhluk diselamatkan ke alam Mara. Dharma yang mereka ceramahkan bisa 99% sama dengan apa yang dibabarkan Buddha. Hanya ada satu bagian yang tidak sama. Bagaimana cara kita membedakannya? Di dalam Sutra Shurangama dijelaskan dengan terperinci bahwa segala sesuatu tercipta dari pikiran. Kerasukan mara terjadi karena niat pikiran kita yang tidak benar, tidak menjauhi ketenaran, keuntungan, gosip, lobha, dosa, moha, dan keangkuhan. Jika kita dapat bertemu dengan Kalyana Mitra dan melatih diri sesuai ajaran, kerisauan pasti akan menjadi ringan dan kebijaksanaan akan berkembang. Kita akan merasa leluasa dan bebas dalam praktik Dharma. Sebaliknya, jika setelah melatih diri kerisauan bertambah atau mendatangkan penyakit dan rasa takut, selalu merasa ada ancaman atau tekanan tak terlihat, ini pasti bukanlah Buddha Dharma. Dharma sejati membawa kedamaian dan kebebasan. Dalam ajaran Sukhavati, keterampilan melatih diri yang benar-benar memasuki jalurnya akan memperoleh keberhasilan. Jiwa dan raga akan terasa bebas serta leluasa. Dengan keterampilan ini, seseorang dapat terlahir di tanah suci tingkatan pertama di alam Sukhavati. Tidak akan ada rasa takut pada kelahiran dan kematian, dan akan memiliki keyakinan kuat untuk terlahir ke alam Sukhavati. Ini adalah buah dari praktik yang benar dan tulus. Jika Anda terjalin dengan Buddha dan Bodhisattva, maka mara dan makhluk jahat lainnya tidak akan mampu mendekati diri Anda. Dengan pikiran dan tindakan yang benar, kita dapat menjauhi segala rintangan mara. Ini adalah prinsip mendasar yang harus kita pegang teguh. Bila tidak ada Kalyana Mitra yang menceramahkan Dharma, memperoleh pemahaman juga tidak sulit. Sesepuh terdahulu mengajarkan kita untuk membaca buku ribuan kali, karena dengan sendirinya kita dapat memahami maknanya. Asalkan dengan membangkitkan rasa hormat dan membacanya ribuan kali, maka mukjizat akan muncul. Dengan membaca ribuan kali, pikiran pun menjadi terfokus. Dengan pikiran yang terfokus, mukjizat dapat datang. Jika hati tidak tenang, mana mungkin akan ada mukjizat? Pikiran yang tidak suci
lobha, dosa, moha, dan keangkuhan yang tidak dilepaskan, serta masih memiliki kemelekatan, maka mukjizatnya adalah dengan marah. Hanya dengan pikiran yang suci dan tulus, barulah dapat terjalin, dan mukjizatnya adalah dengan para Buddha dan Bodhisattva.